Mantan penyelenggara pemilu terhadap Ketua KPU Hashim Asyari atas skandal pelecehan dengan anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT mencoreng kredibilitas KPU di tengah sorotan keras terhadap kinerja KPU. Berikut ulasannya. Lembaga terpercaya Komisi Pemilihan Umum terus-menerus harus menanggung malu. Bahkan kini berada di titik nadir akibat skandal yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Tak hanya soal etik dan juga kepantasan, skandal yang menjerat sang Ketua KPU telah mencoreng lembaga penyelenggara pesta demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari terkait dengan aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Hashim terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Selama putusan DKPP terungkap fakta memalukan, yakni tindakan asusila antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dengan sang wanita CAT pada tanggal 3 Oktober 2024 saat Hashim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pihak yang mewakili terduga korban mengaku lega dengan sanksi tegas yang dijatuhkan ke sang Don Juan Hashim Asyari. Ternyata masih ada instrumen ya, saya tadinya juga cukup jangan-jangan ini teguran keras terakhir. Seluruh dikabulkan, diberhentikan dari Ketua KPU, ya. Tapi di sisi lain sebenarnya sedih juga. Ternyata ya, utamanya kekuasaan di lembaga pemilihan umum ini dikelola. Kan tadi teman-teman membaca sendiri ya bagaimana ada metodologis menggunakan kekuasaan itu untuk nafsu pribadinya. Jadi antara puas dan sedih. Oke, kalau dari saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini ya. Meskipun bicara kode etik di situ tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP memang mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Akibat ulah genitnya, kini sang Ketua KPU harus mengakhiri profesinya secara tidak hormat. Tak merasa malu, Hashim justru mengaku berterima kasih kepada DKPP. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Putusan DKPP atas skandal yang menjerat Ketua KPU menjadi momentum tepat atas sejumlah kritik dan sorotan keras terhadap lembaga penyelenggara pemilu KPU. Pakar kepemiluan Titi Anggraini menegaskan harus ada evaluasi serius terhadap mekanisme kerja di KPU guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau relasi kuasa di bawah komando KPU. Untuk berbenah, memperbaiki kinerja, dan merebut kembali kepercayaan masyarakat. Termasuk juga menebus dosa-dosa terhadap gerakan keterwakilan perempuan ya. Jadi banyak analisis yang menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat memberikan pukulan telak kepada keterwakilan perempuan. Yang harus dilakukan tadi, evaluasi terhadap mekanisme kerja internal penyelenggara pemilu. Saya kira KPU perlu mencontoh saudara mudanya Bawaslu yang punya MOU dengan Komnas Perempuan ya dalam
dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga relasi kuasa di dalam mekanisme kerja di kelembagaan penyelenggara pemilu. Mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta mengaku kasus yang menjerat Hasyim Asyari telah menodai lembaga penyelenggara pemilu. Meski demikian, Putu mendesak kerja-kerja KPU tidak boleh terganggu dan harus menunjukkan tajinya agar tidak semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. Saya kira karena kolektif kolegial, teman-teman di Imam Bonjol dalam konteks kinerja tidak akan terganggu. Yang paling cepat harus dilakukan adalah tahap pertama ini, kemudian oleh karena itu berlaku posisinya sejak diucapkan, maka secara etis sebetulnya mulai besok Pak Hasyim Asyari sudah dinyatakan nonaktif ya, tidak melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan status jabatannya, sambil menunggu putusan tadi dari DKPP juga memerintahkan Presiden dalam waktu 7 hari sudah keluar SK. Gitu. Jadi idealnya mulai besok Pak Hasyim memang tidak ke kantor untuk memberi kesempatan kepada lembaga kepresidenan mengeluarkan SK karena putusannya sudah berlaku sejak diucapkan kan. Nah, ini tafsir ini harus dikelirkan dulu. Nanti jangan sampai kemudian ada aktivitas-aktivitas tertentu yang punya potensi misalnya sangat prinsip mempengaruhi kebijakan lembaga begitu. Ini juga penting dikoreksi begitu. Kedepan, DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan DKPP. Badan Pengawas Pemilu juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Rekam jejak Ketua KPU Hasyim Asyari memang kerap menjadi sorotan, terutama terkait dengan sejumlah sanksi etik yang ia alami. Publik berharap insiden tingkah laku tak pantas bahkan cenderung mencoreng marwah lembaga KPU tidak terulang kembali, karena rakyat bertumbuh penuh kepada KPU dalam menjaga nilai-nilai dan merawat demokrasi di negeri ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.